Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Di sini saya Tat Widiana Putra beserta rekan saya Taptap Wayudamara selaku perwakilan dari kelompok kuliah kerja mahasiswa 36 akan menjelaskan mengenai SOP dan juga mendemonstrasikan bagaimana cara mengisi file Excel yang telah kami sediakan agar nantinya dapat memudahkan rekan-rekan sekalian dalam menyusun laporan keuangan. Jadi dalam pembahasan video ini, kita akan membahas mengenai bagan akun standar yang digunakan, bagaimana pencatatan transaksi dalam bentuk jurnal, kemudian pembuatan buku besar yang dilanjutkan dengan pembuatan laporan keuangan berupa laporan operasional, laporan arus kas, dan juga neraca. Hal yang utama yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah mengenai kebijakan akun standar yang kita gunakan dalam menyusun laporan keuangan. Bahkan akun standar dibuat guna menstandarisasi dari jurnal transaksi yang terjadi. Selain itu, badan akun standar sangat penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pencatatan transaksi yang terjadi. Apabila terdapat miskonsepsi dari bagian akun standar ini, maka kemungkinan besar pencatatan jurnal juga akan salah. Dalam akun standar ini terdapat kode akun yang berfungsi seperti ID dari suatu akun, sehingga dengan melihat kode akun tersebut, kita dapat mendefinisikan akun apakah itu. Terdapat beberapa klasifikasi dalam penulisan bagian akun itu sendiri. Di sini ada aktiva lancar yang merupakan aktiva yang dapat dikonversikan menjadi uang dalam kurun waktu kurang dari 3 bulan, seperti kas pada BNI Syariah, kas pada Bank BJB, dana yang diperuntukkan untuk dana sosial, beban dibayar di muka, dan juga piutang. Kemudian ada aktiva tetap yang merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan lebih dari 1 tahun periode. Aktiva tetap ini terdiri dari tanah, bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, mesin dan peralatan, perlengkapan seperti ATK, buku, kursi, dan lain-lain yang digunakan dalam kegiatan operasional. Kemudian ada persediaan dan akumulasi penyusutan. Perlu diketahui lebih lanjut bahwa di sini terdapat akun konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan aktiva tetap yang dalam masa pembangunan yang masih belum terselesaikan dalam kurun waktu pencatatan laporan keuangan. Misal, PKMB memutuskan untuk membangun gudang peralatan, namun ketika tanggal pelaporan, gudang tersebut baru terselesaikan 60%, maka nilai dari uang yang dikeluarkan tersebut masuk dalam akun konstruksi dalam pengerjaan. Kemudian ada hutang. Di sini hutang dibagi menjadi beberapa bagian, seperti hutang lancar, yang merupakan hutang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, yang terdiri dari hutang jangka pendek, hutang pihak ketiga, pendapatan diterima di muka, dan juga hutang jangka pendek lainnya. Kemudian ada hutang tidak lancar, merupakan hutang yang jangka waktu pembayarannya lebih dari 1 tahun, di mana hutang tidak lancar ini terdiri dari hutang bank dan hutang jangka panjang lainnya. Yang selanjutnya ada pos modal. Dalam pos modal ini terdapat modal awal yang merupakan jumlah uang yang dipegang pada awal periode. Kemudian ada tambahan modal yang merupakan seberapa banyak selisih antara uang yang terdapat pada awal periode dan juga akhir periode. Kemudian ada prive. Prive merupakan uang yang ditarik secara pribadi oleh bendahara untuk suatu keperluan yang bukan merupakan kegiatan operasional. Dan selanjutnya ada laba ditahan dan ada laba periode berjalan. Bagian selanjutnya ada pos pendapatan. Dalam bagian pendapatan sendiri, terdapat beberapa pendapatan yang diperoleh oleh PKMB, seperti pendapatan SPP, pendapatan dari penjualan buku, pendapatan dari penjualan seragam, pendapatan dari penjualan kas, pendapatan dari BOP, pendapatan dari daftar ulang, pendapatan dari uang formulir program paket ABC, pendapatan dari UN, dan juga pendapatan lainnya. Pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh oleh PKMB di luar dari pendapatan yang telah terdaftar di akun sebelumnya. Kemudian juga ada diskon pembelian dan diskon penjualan.
Selanjutnya ada beban. Dalam pos beban ini, terdapat beberapa macam beban yang dapat diklasifikasikan menjadi beban gaji, tunjangan dan upah, beban listrik, air dan wifi, beban administrasi dan umum, beban perjalanan dinas, beban bantuan sosial, beban pemeliharaan, beban petty cash, beban pelaksanaan ujian, beban material, beban penyusutan, dan beban lainnya yang merupakan pos yang digunakan untuk mencatat beban-beban selain yang tersebutkan di atas. Kemudian ada beban program khusus, di mana beban program khusus ini dikhususkan untuk program yang ada, namun tidak secara rutin dilakukan. Misal dalam 1 tahun hanya sekali dilaksanakan. Kemudian ada harga pokok penjualan yang merupakan biaya yang kita keluarkan untuk memperoleh suatu persediaan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan dan juga mempraktikkan bagaimana cara mencatat jurnal transaksi yang terjadi. Dalam pencatatan ini, kita menggunakan basis kas, sehingga semua transaksi didasarkan berdasarkan ada atau tidaknya arus kas yang masuk ataupun arus kas yang keluar. Dalam penggunaan Excel, berikut hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dalam pencatatan, kita harus menulis 2 rangkap, seperti contoh pada transaksi pertama. Harus ditulis 2 rangkap dalam kolom tanggal dan juga kolom keterangan. Kemudian dalam pengisian transaksi, kita hanya perlu menuliskan kode akunnya saja, yang nantinya secara otomatis akan tercatat akun apa saja yang terlibat. Kemudian pada pencatatan nominalnya, kita hanya perlu mengisi pada kolom debit saja. Sangat tidak dianjurkan untuk mengubah ataupun menghapus pada bagian-bagian tertentu seperti pada bagian kredit dan juga nama akun. Di sini keterangan dapat ditulis sesuai dengan transaksi yang terjadi untuk memudahkan mengidentifikasi transaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mencatat beberapa contoh transaksi yang terjadi. Untuk transaksi yang pertama, saya akan mencontohkan dengan penerimaan kas, yaitu penerimaan dari pembayaran SPP oleh Banak. Pada kolom tanggal, kita mengisikan 2 rangkap. Sama halnya untuk kolom keterangan, kita juga mengisikan 2 rangkap. Kemudian kita mengisi kode akun. Karena kita memperoleh kas, maka pada rangkap yang pertama, kita isikan kode akun 111 yang merujuk pada akun kas. Kemudian pada rangkap yang kedua, kita mengisikan kode akun 410 yang merujuk pada pendapatan SPP. Kemudian untuk nominalnya, pada kolom debit, kita misalkan memperoleh uang sebesar 5 juta rupiah. Maka secara otomatis di kolom kreditnya juga akan terisi dengan jumlah yang sama. Kemudian untuk transaksi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai transaksi pengeluaran kas. Di sini kita contohkan PKMB membeli sebidang tanah dari Bu Nansi sebesar 100 juta rupiah. Sama halnya dengan penerimaan SPP, pada kolom tanggal dan juga kolom keterangan kita mengisikan 2 rangkap. Kemudian pada rangkap yang pertama, kita menuliskan kode akun 121 yang merujuk pada akun tanah, dan juga pada rangkap yang kedua, kita mengisikan kode 111 yang merupakan kode akun dari kas. Untuk nominalnya, kita hanya mengisi pada kolom debit sebesar 100 juta rupiah seperti pada transaksi yang pertama. Dan untuk pencatatan transaksi lainnya dapat dilihat dari buku SOP yang telah kami sediakan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait Excel pada sheet buku besar, neraca saldo, laporan operasional, neraca, dan arus kas pada periode terkait. Yang pertama yaitu buku besar. Buku besar adalah alat yang digunakan untuk mencatat perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama yaitu memilih kode akun untuk menampilkan buku besar akun apa yang akan ditampilkan. Sebagai contoh, kode akun 111 untuk buku besar kas, kode akun 112 untuk buku besar Bank BNI Syariah, dan seterusnya. Selanjutnya, terdapat tabel
saldo awal yang berasal dari bagian akun yang harus diisi terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa transaksi terkait akun yang ditampilkan buku besarnya. Transaksi-transaksi tersebut berasal dari jurnal yang harus disusun terlebih dahulu. Sebagai contoh, transaksi nomor 1 tanggal 2 Maret 2020 terdapat kas masuk dari SPP dari Banat dengan jumlah 5 juta di debit, maka saldo akan terakumulasi sebesar 5 juta. Dan transaksi nomor 2 terdapat kas masuk dari bayar UN paket B sebesar 1.500.000 di debit, maka saldo akan terakumulasi otomatis sebesar 6.500.000 dan seterusnya. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Pada neraca saldo ini mencantumkan saldo akhir di setiap akun yang berasal dari buku besar umum sebelumnya. Untuk saldo debit dan kredit dicantumkan berdasarkan saldo normal akun terkait. Sebagai contoh, kas dengan kode akun 111 memiliki saldo normal di debit dan nominalnya berasal dari saldo akhir pada buku besar. Dan seterusnya. Pada akhir neraca saldo terdapat penjumlahan untuk saldo debit dan kredit yang disandingkan. Apabila terdapat perbedaan, biasanya menunjukkan adanya kesalahan pada pencatatan jurnal maupun buku besar. Selanjutnya yaitu sheet laporan operasional. Pada sheet ini menampilkan akun pendapatan dan akun beban. Akun-akun ini berasal dari transaksi yang pernah dicatat pada jurnal. Dan saldonya berasal dari neraca saldo pada sheet sebelumnya. Untuk semua pendapatan akan ditotal dan semua beban akan ditotal. Yang mana pada pendapatan dikurangi beban akan menghasilkan surplus atau defisit LO. Selanjutnya yaitu neraca. Neraca menampilkan akun-akun pada aktiva, hutang, dan modal. Untuk saldonya didapat dari neraca saldo yang sebelumnya telah disusun. Dan di akhir terdapat penjumlahan berupa total aktiva dan total hutang dan modal. Selanjutnya yaitu laporan arus kas. Untuk laporan arus kas, ini bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Dalam laporan arus kas terdapat 3 komponen, yaitu arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk saldonya dapat diisi sesuai kebutuhan dan transaksi yang terjadi pada entitas. Dan di akhir akan menampilkan saldo akhir kas yang berasal dari total aktivitas kas dari 3 komponen yang dijumlahkan dengan saldo awal kas. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.